Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Profesor Safrizal dalam bukunya Ekonomi Regional mengenai teori pertumbuhan ekonomi regional yang ada di bab 4 ya. Jadi kalau kalian sudah punya bukunya ya kalian sudah bisa langsung baca ya. Tapi saya akan jelaskan apa pemikiran dari Profesor Safrizal tentang teori pertumbuhan ekonomi regional ya. Jadi yang memicu dari pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi regional ini merupakan bagian penting dalam analisa ekonomi regional. Alasannya jelas, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi, baik nasional maupun regional, yang punya implikasi kebijakan yang sangat luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuhnya lambat. Di samping itu, analisa pertumbuhan ekonomi regional juga dapat menjelaskan mengapa terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Berbeda dengan teori pertumbuhan yang terdapat dalam ekonomi makro, teori pertumbuhan ekonomi regional ini memasukkan unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit, sehingga kesimpulannya yang dihasilkan juga berbeda. Jadi kalau dalam analisa makro, teori pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat makro, artinya kalau kita menggunakan variabel investasi, maka investasi dari mana saja yang penting secara agregat lah investasi. Tapi kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi regional, maka investasinya hanya yang ada di wilayah tersebut. Oke, apa sih tujuan dan manfaat dari belajar tentang teori pertumbuhan? Walaupun sangat disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja. Jadi proses pembangunan itu kan multidimensi ya. Namun demikian, sedemikian jauh pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Jadi walaupun dalam pembangunan suatu wilayah, suatu negara itu multidimensi, tapi pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang utama. Wilayah yang dimaksud di sini dapat berbentuk provinsi, kabupaten atau kota, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target. Jadi seperti halnya sebagaimana umumnya target-target pembangunan di hampir semua wilayah itu yang utama adalah pembangunan ekonomi, dan dalam pembangunan ekonomi yang ditargetkan secara umum yang utama itu adalah GDP yang akan menjadi indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini dapat ditunjukkan melalui besaran PDB atau GDP yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Ya. Kemampuan daerah untuk tumbuh itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lain ada kalanya saling berpengaruh atau memengaruhi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut perlu diketahui secara rinci
berikut sifat-sifatnya. Nah, ini adalah fungsi dari penelitian, ya. Munculnya faktor-faktor yang dianggap sebagai variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, itu adanya kegiatan penelitian yang dilakukan, ya. Jadi yang menemukan faktor-faktor itu adalah peneliti. Kemudian kita lihat mengenai model pertumbuhan ekonomi regional. Disebut model itu karena menunjukkan sebuah gambaran yang yang ringkas, yang sederhana dalam menjelaskan sebuah fenomena yang luas, ya. Maka digunakan alat bantunya adalah sebuah model, ya. Nah, dalam kegiatan penelitian, model itu bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah adalah sebuah rumusan, ya. Model itu bentuknya adalah sebuah rumusan, sebuah formulasi, ya. Model menunjukkan sebuah formulasi. Bagaimana model pertumbuhan ekonomi regional, ya? Pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi wilayah ini sudah dimulai sejak tahun 50-an, ketika diterbitkannya disertasi dari Walter Isard tahun 1956, ya. Tujuan analisa ini adalah untuk membahas secara rinci faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Perhatian terhadap hal ini timbul karena dalam kenyataannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi. Ada yang sangat tinggi, ada pula yang sangat rendah. Samping itu, analisa ini juga bertujuan untuk membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi wilayah dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi ada pertumbuhan yang muncul atau terjadi itu punya kecenderungan angka yang semakin meningkat, ya, sehingga dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebegitu jauh perkembangan ilmu ekonomi regional sampai saat ini menunjukkan bahwa terdapat 3 model pertumbuhan yang cukup terkenal dan bersifat dominan. Masing-masing model menggunakan variabel dengan formulasi tersendiri dan menghasilkan analisa dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhannya, ya. Jadi oleh Profesor Safrizal disebutkan bahwa terdapat 3 model pertumbuhan yang cukup terkenal, ya. Dari 3 model pertumbuhan ini, yang pertama adalah model basis ekspor, ya. Kemudian dari model basis ekspor ini terdapat beberapa model yang menentukan sektor unggulan, ya, sektor basisnya, ya. Kemudian sholat. Kemudian model interregional income, yang berikutnya model neoklasik.